yang besar atau dia bergabung dengan perusahaan yang besar kan bagus ya. Jadi penggabungan usaha itu biar nggak lihat yang di buku, kita lihat yang seperti ini kan lebih asik. Ya, jadi penggabungan usaha ini akan saya jadikan UAS kalian nanti. Ya, karena penggabungan usaha ini merangkup dari semua materi yang ada di pengantar manajemen. Kenapa? Saat penggabungan usaha ada dua budaya organisasi yang berbeda yang akan ditemui nanti. Ya, karena kan saat penggabungan usaha, karyawan perusahaan A sama perusahaan B akan jadi satu. Kan itu biasanya ada jadi kendala. Ya, cara mekanisme bekerjanya juga. Makanya nanti saya akan arahkan kalian membuat UAS, mencari sebuah perusahaan yang merger. Ya, bisa boleh perusahaan yang gagal merger atau perusahaan yang sukses merger. Kendala-kendalanya ada di mana, nanti kalian jelaskan. Kemudian kalian berikan masukan-masukan jika ada kendala di sana lebih baik menggunakan apa. Nah di sini kan udah ada teori-teori yang sudah pernah kalian gunakan ya, dari budaya organisasi, ya struktur organisasi dan lain sebagainya, itu yang mana bagus diterapkan di sana. Jadi kalau kalian melihat misalnya di beritanya seperti ini, kalian bilang sebaiknya perusahaan ini menggunakan teori ini dalam ini ya, sehingga ini lebih baik. Nah, seperti itu cara menjawabnya ya. Itu bergambaran saja. Ya, jadi merger akuisisi ini masih banyak terjadi di Indonesia ya. Masih banyak terjadi di Indonesia dan kalian juga pasti akan menemukan juga pada saat kalian kerja nanti. Ya, jadi banyak ada perusahaan di Indonesia yang melakukan merger akuisisi ini. Contohnya, kalau contohnya perusahaan merger yang paling sukses ya, perusahaan konsolidasi dulu. Ya, dari konsolidasi ini adalah penggabungan beberapa perusahaan atau dua perusahaan menjadi perusahaan baru. Paham ya? Jadi brand perusahaan satu dan brand perusahaan dua itu sudah nggak kelihatan lagi. Ya, contohnya apa? Contohnya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu terdiri dari 5 perusahaan bank, 5 bank, ya. 5 bank yang mau bangkrut, Bank Mandiri. Ya, sehingga mereka joinan 5 bank tersebut karena krisis ekonomi Indonesia tahun 1999 itu ya. Mereka joinan gabung semua sehingga membentuk Bank Mandiri. Itu karena dasar itu, karena kebangkrutan. Sehingga Bank Mandiri itu kokoh sampai sekarang. Itu alasannya. Ada juga Bank Lipo. Ya, kemudian ada CIMB Niaga. Ya, itu juga bank dari bank penggabungan bank. Ada Oke Bank malah sekarang kan. Itu untuk bank. Kalau di telekomunikasi dulu ada yang namanya kartu smart. Ya, kalau nggak salah logonya dia warna merah. Kemudian ada Friend yang warna biru. Ya, sekarang gabung jadi Smart Friend. Nah, kalau yang itu namanya akuisisi. Ya, akuisisi yang perusahaan satu dan perusahaan dua tidak menghilangkan brandnya, jadinya brandnya digabung jadi Smart Friend. Ya, Smart sama Friend itu dulu adalah perusahaan telekomunikasi yang berbeda. Ada yang tahu ya generasi kalian? Kayaknya tahu deh, enggak ya? Enggak tahu ya. Kalau Smart Friend itu adalah penggabungan dua perusahaan. Ya, jadi banyak ada penggabungan usaha yang dilakukan. Kemudian ada juga perusahaan yang melahap perusahaan lainnya. Ya, kalau akuisisi contohnya lagi adalah Mandiri Taspen. Taspen Pos. Kalau dulu kan Mandiri Taspen Pos namanya, sekarang sudah Mandiri Taspen aja. Posnya sudah menghilang. Itu penggabungan antara Bank Mandiri, Tabungan Pensiun, dan Pos Indonesia. Mereka joinan bergabung membuat Mandiri Taspen, tapi si Pos Indonesia ini merasa kurang dihargai atau kinerjanya atau pembagian hasil dari penggabungan usaha itu kurang efektif menurutnya, sehingga Pos Indonesia keluar dari Mandiri Taspen Pos. Akhirnya
Nama Mandirinya itu menjadi Mandiri Taspen aja sekarang. Yang logo Mandirinya warna kuning. Ya, biasanya ada di pedesaan-pedesaan. Ya. Jadi itu ada banyak sekali. Kemudian ada juga yang melakukan akuisisi. Siapa? BRI sama Pegadaian. Ya, kalau BRI sama Pegadaian itu digabung, itu merger namanya. Karena Pegadaiannya bisa hilang namanya. Itu masih dalam proses. Ya. Pegadaiannya masuk ke dalam BRI. Paham ya? Jadi itu adalah beberapa contoh dari penggabungan-penggabungan usaha. Ya, jadi dari dua kultur yang berbeda, bahkan penggabungan usaha kalau tingkat internasional itu lebih rumit lagi, ya kan, budaya negara itu berbeda-beda. Jadi itu yang akan kalian pelajari. Ada juga yang mergernya gagal seperti Bumi Putra dengan PT Evergreen. Ya, itu gagal melakukan merger. Sehingga sampai sekarang masih menjadi polemik. Itu bisa kalian angkat juga. Ya, itu karena gagalnya merger akuisisi itu sehingga pemasukan dari Bumi Putra pada tahun 2017 itu pindah ke Evergreen semua. Sehingga PT Evergreen itu membuat perusahaan baru namanya PT Bhinneka. Itu keren banget kasusnya. Sampai sekarang masih jadi polemik juga. Makanya saya nanti akan memberikan UAS seperti ini, kemudian hasil akhirnya kan merger akuisisi ini udah berlangsung lama ya, Mandiri tahun 1999 dan lain sebagainya, ada yang 2007, ada yang 2013 ya. Pertanyaan terakhirnya, bagaimana kondisi perusahaan yang merger itu terkini di tahun 2001? Itu kalian cari. Kalian jelaskan aja perusahaan masih eksis dengan beberapa produk unggulannya ini. Jika dilihat dari konsolidasi kemarin, perusahaan ini mampu eksis karena ini dan lain sebagainya, bisa ya, sehingga kita tahu bagaimana kelangsungan perusahaan tersebut, apakah dia mergernya berjalan dengan baik atau malah menurun ya. Jadi kan seru ya, tapi nanti formatnya saya berikan minggu depan. Sekarang gambaran aja ya, gambaran aja, kalian silahkan mau cari informasi nanti, luar biasa bagus. Paham ya? Jadi menarik ya, daripada kalian lihat yang di buku. Ya, di buku udah bosen ya. Pengembangan organisasi lama-lama sama aja sama pembelajaran kemarin sebenarnya. Cuma kalau kita masuk ke merger, akuisisi, konsolidasi ini kan lebih asik. Karena next semester saya rasa kalian akan ketemu ini. Ya, biar ada gambaran, biar nggak gini ya, biar ada bayangan lah. Karena kan masih pengantar ya. Jadi itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita kuliah sebentar aja ya. Kita kuliah sebentar aja. Cuma saya kagetkan langsung, apa itu merger, akuisisi, konsolidasi. Ingat, kalau merger itu penggabungan usaha, perusahaan A dan perusahaan B misalnya, perusahaan satu atau perusahaan dua. Itu bergabung, perusahaan duanya nggak kelihatan, jadinya sisa perusahaan satu aja. Itu anggapan kayak dia membeli suatu perusahaan kecil langsung masuk perusahaan besar. Jadi perusahaan kecilnya nggak dilihat, yang diambil paling cuma ininya aja, karyawannya dia pasti harus diambil semua, sama dia perusahaan besar itu pasti punya itikat mau nyari kekayaan intelektual perusahaan kecil ini biar brandnya didapetin atau produknya didapetin. Ya, itu untuk merger ya. Jadi perusahaan A ditambah perusahaan B misalnya, itu jadi perusahaan A tetap. Ya. Kalau konsolidasi, ya itu perusahaan A tambah B, mau tambah C, mau tambah D. Ya, itu akan bergabung jadi satu, kemudian dia membuat perusahaan baru, perusahaan Z misalnya. Ya, dia mungkin kepemilikan sahamnya masing-masing dibagi rata 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, sehingga 100% dari 5 perusahaan tersebut membuatlah perusahaan baru. Ya. Kemudian kalau akuisisi,
perusahaan satu dan perusahaan dua ini memiliki kepemilikan yang sama atau kekuatan yang sama dari segi asetnya, 50%, 50%. Ya, sehingga dia tidak menghilangkan brand perusahaannya sendiri, digabung. Jadi perusahaan A tambah perusahaan B jadi perusahaan AB. Paham ya? Jadi itu yang terjadi di dalam sebuah pengembangan usaha. Kan seru ya, daripada pengembangan usaha dari dalam terus. Ya sekarang pengembangan usahanya mulai penggabungan kan, wih, keren gitu. Belajarnya keren. Ada pertanyaan? Ya, nanti pokoknya silahkan kalian cari perusahaan tersebut, terus masalahnya dia ada di mana. Masalah pembiayaannya kah? Masalah struktur organisasinya kah? Masalah pembagian haknya kah? Masalah budaya organisasinya kah yang bermasalah? Atau masalah dari pihak eksternalnya lagi? Karena pihak yang menggabungkan usaha ini kan kadang ada himbauan dari otoritas jasa keuangan, ya ada himbauan pemerintah dan lain sebagainya. Itu mungkin ada. Ya. Jadi itu nanti yang akan kalian cari permasalahannya di mana. Kemudian kunci keberhasilannya di mana. Itu silahkan dicari. Ya, atau kunci yang membuat dia gagal kemarin itu apa, silahkan. Kalau kalian mencari perusahaan yang gagal manajer, kalau yang sukses manajer, kunci keberhasilannya yang di balik sebelah mananya, apa yang membuat mereka berhasil dan lain sebagainya, itu kalian jelaskan. Kalau kendalanya ingat diisikan solusi. Kalau kalian hanya memaparkan itu saja tidak ada proses berpikir, ya kan? Ini kemarin kendalanya ini. Ya tahu. Solusinya gimana sih sebenarnya kalau ada permasalahan seperti itu? Gunakanlah teori yang ada. Kan sudah banyak ada teori ya. Teori ada 1, 2, 3. Yang mana yang cocok itu kalian pakai. Nggak perlu semuanya dipakai. Karena penyelesaian masalah ini, teori ini yang cocok. Karena ini. Nah, seperti itu. Ya, karena kalian sudah mahasiswa ya, tidak perlu lagi permasalahan yang terjadi adalah 1, 2, 3 itu SMA punya. Kalau kuliah, kalau udah menjadi mahasiswa, mulai ke ranah pemecahan salahnya, ya itu proses berpikir. Ada pertanyaan lagi? Widya, silakan. Izin bertanya, Pak, dalam Ya. melakukan merger itu apa saja sih yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan gitu? Apakah faktor bangkrut aja atau ada yang lainnya? Iya, Ya, jadi yang seperti yang saya katakan tadi ya, sebenarnya faktor merger itu dilakukan. Ini untuk mergernya apa untuk penggabungan? Kalau penggabungan usaha secara keseluruhan antara merger, akuisisi, dan konsolidasi. Tapi kalau mau merger aja ini kan perusahaan besar memakan perusahaan kecil. Ya, kan seperti itu. Karena perusahaan A tambah perusahaan B sama dengan perusahaan A tetap perusahaan B-nya hilang. Dia hanya memakan perusahaan kecil saja. Ya, kalau dengan itikad seperti itu, si perusahaan yang lebih besar ini nggak mungkin mau merger dengan perusahaan kecil dengan seenaknya itu aja. Ya dia pasti punya iming-iming. Perusahaan itu punya produk yang bagus banget. Tapi kalau kita beli hakinya saja, mahal. Ya, hak kekayaan intelektual itu mahal banget loh. Ya, siapa yang pertama kali menemukan layar touchscreen? Itu 20 tahun harus perusahaan smartphone bayar royalti ke perusahaan ke perusahaan yang menemukan yang namanya touchscreen. Paham ya? Sama seperti mesin ya atau enggak mesin pesawat itu 20 tahun hak kekayaan intelektualnya harus dibayar bagi perusahaan pesawat yang mau menggunakan mesin tersebut. Itu namanya hak kekayaan intelektual, hak cipta. Ya, perusahaan besar ini melihat perusahaan kecil ini punya hak cipta yang bagus banget, sehingga dia mau beli. Kalau dia beli, sekaligus dapat karyawannya yang sudah terbiasa membuat produk tersebut, kita angkat masuk ke perusahaan kita, kan?
sekaligus juga kita mempelajarinya secara langsung. Itu merger. Paham ya? Sama seperti perusahaan bank, bank melihat perusahaan yang kecil ini, ya banyak dia punya pangsa pasar di desa. Kalau kita ambil perusahaan bank yang kecil ini masuk ke perusahaan kita, berarti semua nasabah yang ada di perusahaan bank tersebut masuk ke kita dong. Lumayan pemasukannya. Di situ juga dilihat going concern-nya. Walaupun semua hutang yang ada di perusahaan kecil itu jadi milik perusahaan kita juga. Paham ya? Hutangnya juga pasti milik kita. Karena perusahaan kecil juga mau dimakan perusahaan besar, pasti juga melihat likuiditasnya kan. Likuiditas itu adalah tingkat pembayaran kewajiban. Kewajiban dari perusahaan, baik kewajiban dari kewajiban kredit atau kewajiban modal usaha lainnya. Ya, modal pinjam itu artinya. Kan dia minjem duit ke pihak ketiga, baik bank atau gimana, kan harus mengembalikan. Kalau itu sampai bermasalah, itu tingkat likuiditasnya sudah tidak baik. Kalau diajak merger, berarti perusahaan besar ini harus hitung-hitungan juga kan, dengan utang seperti itu, dan dia memiliki keunggulan seperti itu, apakah worth it kita ambil perusahaan ini? Itu jadi pemikiran dari perusahaan si A. Paham ya? Ada gambaran ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jangan pusing-pusing ya. Pokoknya nanti kalau kalian belajar nanti lebih gampang lah ya. Ada pertanyaan lagi? Nomor 2, absen 27 ya? Oh, sudah. Oke. Iya, Pak. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi. Cepat ya. Itu gambaran aja. Nanti ingat minggu depan saya berikan UAS, nanti pengerjaannya 1 minggu aja. Yaitu pengerjaannya masing-masing individu, tapi saya berikan batasan satu perusahaan hanya boleh dianalisis oleh 5 orang individu saja, jangan lebih. Ya, nanti kortinya silahkan kumpulkan, teman-temannya mau meneliti perusahaan apa, misalnya Bank Mandiri silahkan, Bumi Putra, Lipo, CIMB Niaga, Smartfren, dan lain sebagainya silahkan. Ya, nanti formnya itu tolong dikirim ke saya. Misalnya perusahaan ini orangnya, ini orangnya dikirim ke saya. Nanti biar saya gampang mencari apakah benar orang ini menelitinya perusahaan ini. Ya biar nggak saya ngerekap sendiri. Kalau saya ngerekap sendiri nanti banyak kecolongan. Paham ya? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Ya mantap banget. Oke, bisa diakhiri ya? Kalau bisa diakhiri perkuliahannya, kita foto bersama dulu seperti kemarin. Ya, saya jadikan arsip di saya juga karena ini pertemuan kita terakhir ya. Next kita hanya pembagian gini. Kalau ada pertanyaan nanti dikumpulin di kortinya biar kortinya yang bertanya ke saya. Ya. Ada yang terlambat mengumpulkan tugas kah di di kelas ini? Dari pertemuan-pertemuan yang lalu ada? Saya, Pak. Untuk yang terlambat sebentar di kelas H ya. Di kelas H materi yang mana? Yang ke-13, Pak, kalau tidak salah, pengawasan. Pengawasan ya. Oke, pengawasan. Pengawasan saya buka lagi sampai tanggal 28, silahkan dikumpulkan. Ya, silahkan dikumpulkan, tapi mohon maaf karena kalau bisa dikirim hari ini saya anggap tidak terlambat, tapi kalau dikirim lebih dari hari ini ada pengurangan nilai ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Makanya setelah ini langsung dikumpulkan ya, biar nggak ada pengurangan nilai. Sudah saya open lagi ya. Berarti masalah tugas sudah fix ya. Pertemuan berikutnya nggak usah ada pertemuan tatap muka lagi.
Ya, tinggal tunggu gini dari saya aja. Yang penting ingat aja kata-kata saya tadi itu udah cara-cara menjawab UAS yang baik dan benar ya. Nanti formatnya akan bisa memberikan kalian gambaran lagi. Cuma buatnya tetap di PowerPoint ya. Kenapa buatnya di PowerPoint? Biar misalnya kalian mau ngelihatin perusahaannya itu seperti apa, kan ada gambar fotonya. Mungkin kalian mau melihatkan aktivitas apa usahanya seperti apa, boleh ya, kan enak kita ngelihat dari detail, dari latar belakang perusahaannya gimana, latar belakang perusahaannya, kemudian mengapa dia mau merger, kemudian dia melakukan merger tanggal segini, ya kan asik, kita tahu profil perusahaan, kita tahu dia mau merger, apa permasalahannya, ya apa apa alasannya dia melakukan merger, apa permasalahan mergernya, kemudian kenapa dia bisa berhasil mergernya atau kenapa dia bisa gagal, dan kelanjutannya dia di tahun 2021 ini apakah perusahaan itu masih eksis atau tidak. Nah, itu aja. Ya, itu aja gambarannya. Kalian bisa tugas ini tidak perlu menggunakan referensi yang valid ya, tapi kalian bisa menggunakan berita. Ya, bisa kalian menggunakan berita karena apa? Karena tidak ada yang apa namanya membukukan bahwa perusahaan merger ini tidak ada. Itu biasanya media massa semua yang menerbitkan. Paham ya? Media massa kalau reportnya sendiri atau laporannya sendiri susah dicari. Makanya kalian bisa menggunakan media massa. Makanya banyak opini yang bisa kalian gunakan. Ya, seperti itu. Oke, kalau gitu saya minta wajah cantik dan ganteng kalian. Karena kita akan sisi foto bersama, saya juga mau ya bersiap. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya simpan dulu untuk slide pertama. Slide kedua yang nggak on cam nggak masalah ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita perkuliahan udah berakhir, kita bincang-bincang lagi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23. Ya, tanggal 23 kita perkuliahan terakhir. Kemudian minggu depan sudah saya berikan UAS, berarti minggu depannya lagi sudah pengumpulan, berarti kalian libur. Ya, libur perkuliahan saya. Kalau kita lihat dari segi kapan masuk semester 2, masuk semester 2-nya itu kalau nggak salah tanggal minggu ketiga bulan Januari. Ya, sebenarnya semester ganjil ini selesainya di awal Januari. Ya, harusnya tanggal 4 Januari itu masih tanggal 20 tanggal 3 Januari itu sebenarnya masih ada perkuliahan. Sebenarnya kalau dilihat dari kalender akademik. Atau bahkan tanggal 12 itu tanggal 10 itu harusnya masih ada perkuliahan, masih UAS sampai tanggal 10. Januari sampai tanggal 14. Baru kalian liburnya biasanya cuma 2 minggu aja, baru kalian kuliah lagi. Tapi sekarang ini kalian kecepatan gitu. Ya dosen lain juga kayaknya kecepatan ya memberikan gini ya materi ya. Udah semua udah mau UAS semua kan? Ada yang masih pertemuan 10 atau pertemuan 12. Kalau kita kan udah pertemuan 14. Kalau ada yang masih berarti kalian UAS-nya bakal setelah tahun baru. Ya, jadi kalian enak banget nih. Kalau saya jadi mahasiswa yang udah meneliti hari libur mahasiswa, kalau saya ngelihat UAS-nya udah di November aja udah ngomongin UAS, berarti liburnya banyak. Kayak gitu. Ya, nanti liburnya tolong dimaksimalkan, jangan tidur aja kerjaannya ya.
Nanti ada dies natalis, itu tolong dibarengi dies natalisnya, biar ada kegiatan sedikit di rumah. Kalau dies natalis sekarang masih belum bisa tatap gini ya. Kalau ada pertandingan paling daring. Ya pokoknya dimaksimalkan lah. Apalagi nanti libur semester genap yang 3 bulan itu ya. Libur semester genap itu biasanya bulan Juli kalian sudah libur, bulan Juni sudah selesai UAS, Juli, Agustus, September itu kalian libur, isi orang OKK dulu lagi. Itu 3 bulan saya nggak tahu kalian mau ngapain. Ya, apalagi karena daring gini kegiatan organisasi banyak yang nggak aktif ya karena harus membuat orang berkerumunan, tapi next nggak tahu gimana. Ya, jadi itu aja. Semoga kalian ingat, jangan sampai ada yang terlambat mengumpulkan UAS. Jangan ngumpulnya H-1. Pada saat UAS saya bagikan, form pengumpulan UAS sudah saya buka selama 1 minggu. Jadi kalau ada yang terlambat UAS, itu poinnya benar-benar saya turunin. Karena ini anggap laporan akhir kalian. Ya, kalau tugas-tugas biasa poinnya turun paling dikit banget, paling 1 poin aja. Tapi kalau UAS sampai terlambat mengumpulkan, itu poinnya bisa turun 5 ya. Harusnya kalian dapat 85 jadi 80, harusnya kalian dapat 80 jadi 75. Ya. Jadi santai aja. Ingat tepat waktu aja. Tapi kalau sistem undiksanya yang error, saya buka lagi 1 hari. Pada saat hari terakhir misalnya, sistemnya error, tapi errornya itu kalau jam 6 sore error sampai jam 9, enggak saya terima ya. Ngerti kan? Masalahnya kalian itu kumpul di detik-detik akhir, jangan di detik-detik akhir. Kumpullah H-1, lebih baik untuk antisipasi error. Ya, kita harus mengira juga margin errornya berapa, karena kan sistem undiksa kita nggak tahu. Kayak gitu. Oke. Kalau gitu, yang mau follow Instagram saya boleh ya. Yang mau follow Instagram saya boleh, silakan. Ini ada Denny Oktariana. Kalau kalian mau nge-repost perkuliahan kali ini, nge-tag saya, pasti saya saya repost, tapi cuma 1 orang aja yang nge-tag. Tapi saya fallback kok ya, saya fallback sama seperti mahasiswa yang di kelas sebelumnya, itu pasti saya fallback semua. Karena saya lagi gabut juga ya, saya lagi gabut nih. Saya mau melihat ini apa aja sebenarnya aktivitas kalian. Langsung ada yang follow ya. Apa aja aktivitas kalian tuh biar saya tahu. Karena kemarin saya emang nggak aktif banget sama Instagram ya. Sekarang nggak tahu kenapa, mungkin karena audit saya udah nggak saya iniin lagi, ya, udah saya kurangi. Makanya sekarang kalau ada yang mau follow lumayan, nanti kita ketemu di gini udah bertambah dewasa semua kan, luar biasa ya. Sebenarnya Instagram ini polling kipu-kipu sebenarnya ya, tempat untuk kipu-kipuin teman, gebetan dan lain sebagainya ya kan. Nggak apa-apa, saya juga masih milenial. Ya, saya juga masih milenial. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada jawaban? Adakah pertanyaan lagi? Semua sudah pada sarapan? Belum, Pak. Udah, Pak. Yang belum mandi? Saya, Pak. Bagus, nggak apa-apa belum mandi ya. Yang penting niat kuliahnya ada dulu. Tapi kalau pertemuan tatap muka jangan sampai belum mandi ya, ketahuan banget. Ini aja saya nggak tahu kenapa banyak banget tumbuh jerawat sekarang. Oke,
Kalau gitu, ingat nanti gininya dibuat di PowerPoint buat yang menarik, ya, yang menarik karena saya giniin banget, saya liatin banget tugas-tugas mahasiswa. Ya, saya juga mohon maaf kemarin, seharusnya saya setiap awal perkuliahan itu saya selalu menunjukkan ini tugas kalian, nilainya segini. Nah, ini tugas kalian atau enggak? Saya biasanya kan presentasi. Ini PowerPoint-nya kurang di sini, kurang di sini. Itu biasanya saya. Cuma karena kemarin udah telat 3 bulan, telat 3 pertemuan, nggak meriksa gara-gara kasus saya ya, atau apa namanya, masalah saya kemarin. Jadinya saya hampir semua kelas di kelas kalian, angkatan kalian itu rata-rata belum saya periksa, tapi nanti saya periksa kok ya. Saya periksa sekalian aja, sekalian semua TS-nya. Jadi langsung saya kerja Rudi sekian pertemuan tambah UAS. Nah, itu langsung saya input, nanti nilainya saya berikan ke Prof. Ananta. Ya, karena dia ketua program ketua mata kuliah kita. Walaupun bapaknya lebih keren dari saya ya, keren banget bapaknya dulu kalau saya jadi mahasiswa pada zaman saya jadi kalian, dosen favorit saya ya Prof. Ananta. Karena tingkah lakunya dia itu gimana ya, absurd banget, aneh. Kalau dia bercandanya itu gimana itu kadang masuk di mana gitu, pokoknya lucu aja. Kalau kalian ketemu langsung itu tingkah bapaknya itu benar-benar nggak bisa kita lupain. Tingkah dari gerak tangannya, gerak kepalanya itu lucu banget. Zaman saya jadi mahasiswanya dia. Karena bapaknya juga adalah dosen pembimbing skripsi saya. Dulu dia adalah dosen pembimbing saya, bapaknya baik banget. Kalau kalian dapat pembimbingnya Prof. Ananta, asik banget. Tapi nggak tahu setelah jadi profesor ya. Biasanya kalau udah jadi profesor susah dicari. Karena kegiatannya dia banyak banget. Seperti itu. Oke. Ibunya sudah masak semua. Ya. Atau kalian disuruh beli nasi kuningnya atau masak mie. Semoga udah masak ya. Kalau nggak masak yang cewek-cewek boleh masak telur. Ya, jadi sekian aja ya. Silahkan habis ini mandi dulu ya, jangan tidur langsung, ya gerakkan badan kalian. Saya aja habis ini mau gini juga, mau bengong-bengong sambil ngeteh. Ya. Ilmunya udah sampai sini aja lah, pengantar manajemen ya. Pengantar manajemen. Jadi dari semua mata kuliah yang mana yang paling susah? Pertanyaan terakhir ya. Dari semua mata kuliah yang ada di sini, yang mana yang paling susah? Ayo, sebutkan. Kan kalian ada mata kuliahnya 9 ya? 9 apa 8? Yang paling susah apa? Pancasila, Pak. Pendidikan kewarganegaraan. Pancasila, Pak. Serius Pancasila? Serius, karena saya nggak bisa. Astaga, serius Pancasila paling susah? Yang lain, mata kuliah apa yang paling susah? Kalau dulu saya semester 1 ya, saya ingat banget mata kuliah yang paling ekstrim yang pernah saya hadepin itu adalah Pancasila. Kenapa? UAS-nya mainstream. Ya, jadi dosennya itu mau kita kayak mengetahui lingkungan sosial. Ya, yang satu meneliti atau mewawancarai pengemis. Ya, pokoknya yang penyimpangan sosial, ada yang ke panti asuhan yang lain. Tahu saya dapatnya bagian yang gimana? Meneliti waria dong. Itu saya dulu kemarin. Saya sampai ke Tegal Mawar nyari yang namanya Mami Siska. Mami Siska itu kalau nggak salah dia jadi forum ketua HIV/AIDS di Kabupaten Buleleng. Saya nyari dia dong ke rumahnya. Di Tegal Mawar ya rasanya ya, yang di dekat ICP 1 itu lurus lagi habis itu belok kanan.
itu ada rasanya perumahan di sana. Saya nyari ke sana sampai buat wawancarai itu. Syukurnya dapat yang positif kan. Itu saya geternya luar biasa coy, ke salonnya dia tuh. Itu dulu saya, makanya dulu sampai sekarang masih teringat itu. Presentasinya juga kan ada disuruh videoin gitu. Pak tahu saya dosen dari mana itu, karena kan bukan dosen ekonomi ya. Dia kan dosen dari sebelah kampus kita, ya. Jadi di situ saya ngeri banget. Kenapa sih saya ngambil dulu, saya ketua kelompok, saya ngambilnya itu diketawain dong, astaga. Ya jadi itu. Tapi kalau sekarang rasanya nggak ada yang kayak gitu deh. Kayaknya sekarang cuma di rumah aja ya. Kalau biasanya dulu kuliah itu serunya kayak gitu. Kalau akuntansi biaya biasanya disuruh kita ke garmen, kita ke tempat pembuatan dupa. Tempat pembuatan dupa kalau nggak salah di Fakultas Bahasa dan Seni itu lurus lagi, di Klendis itu lurus lagi, habis itu belok kanan. Di situ di sebelah kiri di sebelah kirinya ada dagang dupa rasanya. Di situ saya dulu nyari ini. Saya ngambil perusahaan dupa. Itu keren banget. Tapi untuk sekarang itu risk banget ya. Kalian nggak bisa menikmati kebersamaan seperti itu. Jadinya itu seru sebenarnya. Kita keluar, tapi pusingnya nyari perusahaannya di mana ini gitu. Tapi proses untuk mengetahui lebih dalam lagi jadi tahu. Ya semoga nanti COVID ini selesai melanda ya, karena hal-hal seperti itu yang kalian butuhkan, bukan hanya materi di dalam kelas. Ya. Oke. Karena sudah 50 menit. Ada satu lagi enggak? Bercanda ya. Ya, kalau bercanda. Sudah selesai. Kalau gitu selamat pagi semuanya. Terima kasih udah mau menghadiri perkuliahan kali ini. Ya. Semoga kalian sehat selalu. Ya, milih perusahaannya nanti jangan rebutan, jangan sampai tawuran juga. Ya, nanti tawuran antar kelas. Aku duluan. Kalau nggak dapat ya bukan jodoh kalian. Ya, kalau kalian dapat urusannya itu berarti jodoh kalian. Itu jangan memaksakan sejodoh ya. Kalau yang cowok cocok memaksakan jodoh karena kalian limited. Saya lihat di sini nyari yang cowok di satu slide ini ada 4. Ya, kalian berhak milih. Kalau yang cewek legowo aja karena di Fakultas Ekonomi cowoknya cuma sedikit ya. Sekian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa di next semester. Ya, terima kasih. Oke. Masih sunyi juga. Terima kasih Pak. Pamit ya, pamit. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.